Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wahyuni dari kelas 10 TP2 dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini materinya adalah perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kali ini saya memilih pada masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai dengan 1950 dengan sejarah pemberontakan PKI di Madiun. Baiklah, salah satu pemberontakan yang terjadi di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa pemerintahan Orde Lama atau Soekarno adalah peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun atau Madiun Affairs atau pemberontakan PKI pada tahun 1948 ialah salah satu pemberontakan yang gagal yang menurut Orde Baru didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Jawa Timur antara bulan September hingga Desember tahun 1948. Sejumlah pihak mengatakan bahwa tuduhan PKI adalah dalam peristiwa ini merupakan rekayasa pemerintah Orde Baru dan juga dari sebagian Orde Lama. Maka dari itu hingga era Orde Lama selesai, peristiwa ini dinamakan peristiwa Madiun atau Madiun Affairs dan tidak disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lalu, baru pada Orde Baru mulai dinamakan dengan pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI di Madiun tidak lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syafruddin tahun 1948 yang disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan Renville yang sangat merugikan kondisi Indonesia. Setelah itu Amir Syafruddin turun dari kabinetnya dengan digantikan oleh Kabinet Hatta. Amir Syafruddin merasa kecewa yang kemudian bersama kelompok sayap kiri lain tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Untuk merebut kedudukannya kembali tanggal 28 Juni 1948, Amir Syafruddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR untuk memperkuat basis massa. VDR ini terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri yang setelah terbentuk VDR terbentuk lagi organisasi kaum petani dan buruh. Strategi yang diterapkan oleh VDR untuk membantu Amir Syafruddin dalam merebut kembali kedudukannya atau menjatuhkan Kabinet Hatta ada 4, yaitu yang pertama, VDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan. Yang kedua, dalam parlemen VDR mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik untuk mengulingkan Kabinet Hatta. Yang ketiga, Madiun dijadikan sebagai basis pemerintah, sedangkan Surakarta sebagai daerah kacau untuk mengalihkan perhatian TNI kala itu. Yang keempat, VDR menarik pasukan yang berada dalam medan perang untuk memperkuat wilayahnya yang dibinanya. Tanggal 11 Agustus 1948 setelah Musso tiba dari Moskow, Amir dan VDR segera bergabung dengan Musso. Saat itulah bersatu kesatuan PKI dan VDR di bawah pimpinan Musso dan Amir Syafruddin. Kelompok gabungan PKI dan VDR sering melakukan aksi-aksi antara lain. Yang pertama, melancarkan propaganda anti pemerintah. Yang kedua, mengadakan pemogokan kerja bagi buruh di perusahaan, misalnya di pabrik karung di Delenggu, Klaten. Yang ketiga, melakukan pembunuhan, misalnya pada tanggal 13 September 1948, tokoh pejuang 1945 Dr. Moardi diculik dan dibunuh. Kemudian, bentrok senjata pada tanggal 2 Juli 1948 di Solo. Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sultarto secara tiba-tiba terbunuh. Setelah Musso dan Amir Syafruddin bergabung dalam sidang Politbiro PKI tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 1948, Musso seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet yang sekarang tinggal di Rusia menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik dan menawarkan gagasan atau doktrin yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia.
Musso menggelar rapat akbar di Yogyakarta dengan mengutarakan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso mendorong kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk menghadapi blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir Syafarudin dan kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, misalnya di Madiun, Solo, Jombang, dan Kediri. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacau lainnya. Rencana tersebut diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh kota Surakarta, serta mengadu dombakan kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada. Selanjutnya yaitu penumpasan PKI Madiun. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang terlibat untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yaitu Tanaka untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Karena kondisi politik sedang memanas, sehingga pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukung VDR memusatkan diri di Madiun. Musso pun pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Untuk mengembalikan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bergerak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa yang selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel Nasution. Penumpasan ialah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat dari Ponorogo. Saat operasi tersebut, Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syafarudin dan tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan diberi hukuman mati. Amir tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah, sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah Kediri, Jawa Timur. Mereka yang pada tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya gerakan 30 September 1965. Akibat pemberontakan PKI Madiun, diperkirakan terdapat ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan PKI di Madiun ini. Adapun tujuan dari pemberontakan PKI Madiun itu sendiri, yaitu terdapat beragam motif dan tujuan dalam pemberontakan PKI Madiun atau pemberontakan PKI pada tahun 1948. Yang memiliki tujuan utama dari pemberontakan PKI Madiun adalah yang pertama, untuk menggulingkan kabinet Hatta. Yang kedua, untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Yang ketiga, untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berdasarkan komunisme. Dengan diatasinya pemberontakan PKI Madiun ini, maka selamatlah bangsa Indonesia dari ancaman ideologi komunis yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan pihak asing. Ternyata dalam kondisi sesulit ini, Republik Indonesia berhasil meninggalkan pemberontakan yang relatif besar oleh kaum komunis dalam waktu yang cukup singkat. Yang bisa saya sampaikan, sekian dari saya Desi Wahyuni dari kelas 10 ATP 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan maupun tulisan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.